Kita belajar faktor. Tadi apa? Faktor adalah besaran yang mempunyai besar dan arah. Apaan lo gitu? Punya besar dan jadi gini, ilustrasinya yang gampang. Tadi kamu udah baca sih harusnya. Udah baca tuh apaan sih? Sederhananya gini, ketika kita berjalan di satu titik, katakanlah titik A, kemudian kita berjalan menuju titik B, sampailah di titik B. Dari A ke B itu misalnya 5 meter. Nah, maka kalau kita gambarkan arah perjalanan kita dari A ke B, dari A ke B, kita kan jalannya dari A ke B ya. Nah, maka arah perjalanan kita ini kalau kita gambarkan, ini namanya vektor nih. Kita berjalan dari A ke B, makanya ditunjukkan pakai tanda panah tuh. Tanda panahnya ke arah B. Kalau jalannya dari B ke A ya berarti tanda panahnya ya begini. Kemudian kita jalannya 5 meter. Banyak 5 meter, sejauh 5 meter misalnya. Nah, maka kalau kita gambarkan ini namanya vektor nih. Ini namanya vektor. Dilambangkan dengan kalau kita tulis ya begini nulisnya. Atau begini juga bisa. Nah, ini yang akan kita pelajari. Kan kita nggak mungkin yang ngegambar orang jalan dari A ke B atau pesawat terbang dari kota A ke kota B. Itu kan susah. Maka untuk lebih mudahnya, untuk mempelajari hal-hal yang seperti itu, kita buat perlambang namanya vektor. Sederhananya begitu. Kalau canggihnya yang tadi kamu baca, besaran yang mempunyai besar dan arah itu canggih. Nah, saya ambil yang bagusnya. Oh, ada tulisannya ya, vektor adalah besaran yang punya besar atau arah. Contohnya apa aja yang tadi kamu baca? Gerak apa aja yang tadi kamu baca? Pemain bola. Pesawat, lempeng. Iya, iya betul. Pesawat, terus apa lagi juga bisa ya? Ini kan tadi kamu lihat nih. Ada petunjuk arah. Ada petunjuk arah dan sebagainya. Nah, ini yang akan kamu pelajari. Ada pertanyaan pemantik. Nah, ini khas banget kurikulum sekolah penggerak. Ada pertanyaan pemantik. Apa sih tuh pertanyaan pemantik? Pertanyaan pemantik itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul pada saat kamu mau mempelajari sesuatu kurang lebih itu. Seperti ini, bagaimana sih merepresentasikan vektor?
Atau vektor bisa dioperasikan seperti bilang biasa. Terus pentingnya apa sih vektor dalam kehidupan sehari-hari? Kurang lebih pertanyaan terakhir ini paling sering ditanyakan sama anak. Paling buat apaan sih Bu belajar ini? Tadi sekilas saya sudah menjelaskan sedikit bahwa ketika seseorang bergerak dari A ke B dengan jarak 5 meter, itu hal yang sederhana aja. Dan kamu sudah tahu lebih banyak tadi karena kamu udah baca tentang pesawat terbang, mungkin tentang apa namanya tadi ya, ada lempeng segala ya, kamu udah baca. Artinya ya vektor mempelajari tentang itu buat apa sih itu dipelajari? Ya untuk memprediksi, tergantung. Jadi tergantung penggunaan. Seperti yang lempeng tadi, lempeng bumi itu berarti dengan menggunakan vektor ilmuwan akan mempelajari tentang di mana sih nanti tumbukan-tumbukan antar lempeng itu terjadi, kapan sih terjadinya. Kenapa kita mempelajari itu? Untuk supaya bisa kita waspada. Oh mungkin pada tahun sekian itu lempeng Asia dan lempeng apa gitu tabrakan gitu. Mungkin ya, mungkin. Jadi mempelajari kemungkinan untuk bisa waspada lebih dini. Untuk mempelajari watak alam gitu. Nah, kemudian kata kunci adalah kata-kata yang ada di dalam vektor itu sendiri. Ada luas garis berarah, ada vektor lawan, vektor berkebalikan, vektor posisi, vektor nol. Nah, ini kamu mungkin belum tahu semuanya. Nah, ini yang akan kita pelajari, ada vektor dan skalar, ada jenis vektor, sistem koordinat, dan operasi vektor. Kurang lebih ini yang akan kita pelajari nanti. Ini tadi kamu udah lihat juga nih, bahwa untuk mempermudah manusia, untuk mempermudah kita dalam mempelajari alam, itu salah satunya kan kamu lihat banyak tanda panah tuh, ada tanda panah panjang, ada tanda panah pendek, yang arahnya juga ada. Jadi untuk mempelajari yang abstrak kan susah lihat lempeng, emang kelihatan tuh lempeng ini enggak, sana di bawah bumi. Ini hanya prediksi. Nah, prediksinya digunakan tanda panah panjang dan pendek. Panjang mungkin maksudnya cepat kali ya bergeraknya, saya juga kurang tahu karena saya bukan ilmuwan, tapi kurang lebih begitu. Jadi vektor ini banyak manfaatnya. Kayak Bu, mau nanya Bu, vektor yang kita pelajari itu kayak fisika gitu ya? Sebetulnya iya harusnya sama. Cuma ada beberapa hal yang menjadi ciri khas dari masing-masing mata pelajaran. Di fisika itu dikenal ada namanya vektor resultan. Vektor resultan. Apa sih lambangnya? Resultan vektor ya, udah gitulah ya. Ada yang namanya resultan vektor. Kalau di matematik itu namanya penjumlahan vektor ya, penjumlahan atau pengurangan vektor namanya. Ciri khasnya begitu, beda, sama cuma ciri khasnya beda. Dan kalau di fisika itu
dia banyak main sudut juga. Sementara untuk sebetulnya di matematika juga ada main sudut ya. Cuma kamu kan belum belajar trigonometri. Jadi untuk vektor yang sekarang saya akan hindari sudut. Kamu belum belajar sin, cos, tangent, itu kamu belum belajar. Kamu udah belajar vektor di fisika? Sebenarnya baru awal sih Bu ini fisika, baru awal banget soalnya kata Bu Rizka malah kita vektornya nggak dalam gitu Bu belajarnya. Ya kalau dalam memang kasihan kamunya karena kamu belum belajar trigonometri. Itu kadang-kadang saya nggak ngerti sama kurikulum di Indonesia tuh nggak ngerti saya. Jadi di fisika udah belajar tentang trigonometri, vektor yang di fisika itu nanti pakai trigonometri pasti. Yang namanya resultan vektor itu PR itu nanti ada apa sih segala apaan X gitu ya tambah Y. Nah itu tuh ada untuk X itu ada cos alpha, untuk Y-nya ada sin alpha. Jadi begini nanti, padahal kamu belum belajar di matematik. Jeleknya begitu, jadinya ya gimana mau dalam orang kamu belajar trigonometri dulu. Tapi sama sebetulnya, pada hakikatnya sama. Oke, makasih Bu. Oh, harusnya sama. Karena sulit bagi kita untuk mempelajari sesuatu yang apa namanya yang abstrak kan susah belajar yang abstrak kalau nggak kelihatan kita mempelajari sesuatu yang nggak kelihatan kayak dimensi 3 aja kamu nanti akan belajar dimensi 3 yang namanya titik garis. Nah kalau kamu sadari sebetulnya yang namanya titik tuh nggak ada. Titik ada Bu nih titik nih. Tuh saya gambarin titik kecil banget. Bukan titik ini. Kalau kamu ukur pakai alat yang sangat canggih itu ada diameternya. Padahal titik itu tidak punya besaran. Titik itu nggak punya dimensi, nggak punya panjang, nggak punya lebar. Itu titik. Cari aja di internet. Nah, kalau ada diameternya berarti bukan titik namanya lingkaran. Lingkaran kecil banget. Kamu cari titik nih di dunia ini, di rumah kamu nggak ada yang namanya itu. Terus titik apa dong Bu? Titik itu hanya menyatakan posisi dari suatu objek. Misalnya kota A terletak di koordinat bla bla bla. Kemudian digambarkan sama dia bahwa oh kota A di sini di titik A, kota B di titik B. Padahal yang namanya titik itu nggak ada. Terus ini apa dong Bu namanya? Ini namanya nota. Karena sulit untuk kita mempelajari hal yang nggak ada, maka dibuatlah sedemikian rupa, dibuatlah kesepakatan supaya kita mudah mempelajarinya. Nah, titik itu dilambangkan dengan nota. Namanya nota ini. Kemudian garis. Garis adalah kumpulan titik. Nah, kalau titiknya aja nggak ada, berarti garis juga nggak ada dong. Iya, betul. Oh, garis yang begini, Bu. Nah, garis juga nggak berdimensi. Kalau kamu ukur nih ada tebelnya loh, ada panjang, ada lebarnya, walaupun lebarnya sedikit. Jadinya persegi panjang dong, bukan garis. Tapi kan sulit untuk kita mempelajari hal yang nggak ada, makanya dibuat perlambang. Bahwa titik lambangnya kayak gini, bahwa garis digambarkan seperti ini. Jelas ya? Pun dengan vektor. Vektor dilambangkan dengan garis seperti ini. Ruas garis berarah, ini namanya ruas garis. Karena pendek ya. Ruas garis berarah yang mempunyai panjang. Atau tadi adalah besaran yang mempunyai besar itu maksudnya panjang, dan arah.
arahnya jelas, kemiringannya jelas. Saya harusnya bicara tentang kemiringan kalau bicara vektor. Tapi kita belum belajar trigonometri. Vektor AB seperti ini akan beda dengan vektor. Saya buat vektor lain misalnya. Nah, misalnya ini. Katakanlah vektor BC. Vektor BC. Karena bermula di B, berakhir di C. Kan beda lagi tuh, kemiringannya beda kan, arahnya juga beda. Dan harus diingat bahwa yang namanya vektor itu dimulai dari satu titik, ini dari satu titik, berakhir di titik lain, maka kamu harus menuliskannya harus benar. Nih vektor yang sini nih nggak boleh kamu tuliskan, Bu, saya mau nulis ini sebagai vektor BA, boleh nggak? Ya, jadi beda. Panjangnya mungkin sama, tapi arahnya beda. Arahnya beda. Dan dengan yang satu lagi nih, vektor sebelahnya. Ini vektor BC namanya, bukan vektor CD. Walaupun titiknya sama-sama C dan D. Tapi arahnya beda. Jelas ya, jadi penulisan vektor itu dimulai dari titik pangkal dia berada, berakhir di titik akhir dia sampai. Ya, silakan nanya ke saya. Biasanya dituliskan dalam bentuk ini ada tulis di sini, ditulis dalam bentuk seperti ini. AB tanda panah gini. Ada juga yang menuliskannya sebagai AB. Nah, kalau diketikkan seperti ini di buku seperti ini bisa juga ditulis pakai huruf tebal seperti ini AB. Cuma kan kita susah ya menulis huruf tebal, masa mau diurek-urek. Mendingan pakai garis ya. Cukup garis ya. Nah, selain cara penulisan seperti ini, boleh juga kamu tuliskan dalam bentuk huruf kecil juga bisa. Ya. Tuh. Jadi penulisan vektor lainnya itu bisa menggunakan satu huruf. Biasanya huruf kecil agak jarak. Saya jarang deh lihat yang huruf besar seperti ini. Biasanya huruf kecil. Di matematika biasa digunakan huruf U, V, W untuk menggambarkan vektor. Sampai sini ada yang mau tanya sebelum saya lanjutkan? Jadi kita akan mempelajari tentang garis-garis ini nih. Itu perlu gambar terus nggak, Bu? Enggak, tenang aja. Bahkan untuk yang berikutnya, vektor akan kita tuliskan akan kita tuliskan dalam bentuk matematis. Jadi nggak gambar seperti ini. Lupa. Mana tadi yang kamu? Nih, yang canggihnya nih. Nah, kalau tadi kan yang sederhana ya, kita jalan dari titik A ke titik B, terus digambarkan
dengan garis panah berarah. Nah ini yang udah lebih canggihnya. Aplikasi vektor di bidang teknik sipil, yang pengen ketik teknik sipil nih, ada aplikasi vektornya ternyata. Pesawat berangkat dari titik A ke titik B dan seterusnya. Seperti ini. Yuk, coba. Nah, ini panjang dan arah vektor. Nah, ini yang sudut sedikit. Ada vektor CD, panjangnya 4 cm dan arahnya membentuk sudut. Nah, itu bisa tambahin. 4 cm membentuk sudut 45 derajat dengan horizontal. Gambarnya seperti ini. Tapi karena kita belum belajar trigonometri, maka kita akan hindari trigonometri. Kita hindari dulu sudut. Terus gimana dong kalau kita menghindari sudut? Penulisan vektor jadi gimana dong? Penulisannya jadi gini. Itu komponen vektor. Yang suka main game mungkin pernah main game bola, main game sepak bola. Kan untuk mindahin pemain kamu harus menekan tombol ya, kanan terus kiri, atau kalau pakai alat ya kamu harus gerakin mungkin ke miring ke mungkin ke sini ya, ini atau bolanya harus ditendang, pemainnya harus bergerak ke bawah gitu. Seperti itu. Mungkin pernah biasanya anak laki-laki. Udah, kamu kan direkam ya. Kalau kamu memisahkan si layar TV ini sebagai sebagai suatu bidang, kamu menggambarkan layar televisi atau layar ya apa lah ya, tempat kamu main itu sebagai suatu bidang, maka dia bisa digambarkan sebagai koordinat kartesius. Sebagai koordinat kartesius. Nah, maka untuk lebih mudahnya menggambarkan suatu, bukan menggambarkan, kamu perlu perwakilan untuk vektor daripada kamu harus garis sana, garis sini pakai penggaris. Nah, itu akan lebih mudah untuk kamu untuk menuliskan vektor ke bentuk lain. Gimana caranya? Ya pakai koordinat nih. Pakai koordinat. Jadi vektor itu bisa digambarkan sebagai vektor dalam 2 dimensi dan 3 dimensi. 2 dimensi contohnya apa nih? Contohnya ya nih, orang main bola tuh. Dia kan bergeraknya cuma di lapangan datar itu doang ya. Kanan, kiri, arah apa gitu, tenggara, barat laut, dan sebagainya. Tapi ada juga yang 3 dimensi. Yang 3 dimensi contohnya apa? Gerak apa?
Dua dimensi contohnya lagi itu kapal laut misalnya. Kapal laut kan ya di laut doang ya. Nah, terus perjalanan mobil misalnya, perjalanan darat lah ya. Perjalanan darat itu pakainya vektor dua dimensi. Dia cuma bergerak horizontal dan vertikal, bukan berarti vertikal ke atas, enggak. Kalau yang tiga dimensi kira-kira apa contohnya? Pesawat ya nggak Bu? Pesawat, betul, pesawat terbang. Pesawat terbang itu geraknya udah tiga dimensi tuh. Kalau digambarkan di vektor, dia harus vektor tiga dimensi. Ada lagi? Kapal selam. Kapal selam, ya. Betul, kapal selam juga seperti itu ya. Kemudian contoh lain lagi, misalnya mercusuar. Bukan mercusuarnya bergerak, enggak. Itu apa namanya, cahayanya itu loh. Tapi kalau cahayanya itu nggak bisa digambarin panjangnya. Nih, jangan deh, jangan itu contohnya. Udah yang gampang aja, pesawat terbang dan kapal selam. Itu harus digambarkan dalam tiga dimensi. Nah, sebelum kita ke tiga dimensi, dua dimensi dulu lah yang gampang ya. Yang gampang dua dimensi dulu. Jadi vektor itu bisa dinyatakan dalam komponen vertikal, nih sumbu X, dan horizontal yaitu sumbu X, dan vertikal atau sumbu Y. Saya cari lagi yang ini. Saya mau ambil ada kotak-kotaknya. Kamu lihat vektor PQ. Vektor PQ itu kamu lihat. Vektor PQ ini kalau kita tuliskan dalam bentuk lain, ya dalam bentuk komponen X dan komponen Y, kita bisa tuliskan begini. Caranya gimana ya? Harusnya sih bisa dibahas ya. Kita tulisnya di sini. Dia dituliskannya dalam bentuk matriks seperti ini. Kemudian di atas, nanti di dalam ada dua. Nah, yang atasnya itu komponen horizontal, di bawahnya komponen vertikal. Maksudnya apa sih komponen horizontal dan komponen vertikal? Kalau kamu lihat dari P ke Q, itu sebetulnya bisa kita gambarkan perjalanan P itu kalau bentuknya datar dari P ke sini. Harusnya saya kok belum terima rapot ya, saya yang salah atau gimana ya? Saya belum buka, belum ada rapot. Sama aja dengan kamu jalan dari P ke titik ini, ke sini, habis itu ke atas. Jalan dari P ke sini, berapa nih, berapa satuan? 1, 2, 3 ke kanan ya. 3 ke kanan. Maka kita bisa tuliskan begini, 3. Ke kanan 3. Kemudian ke atas berapa tuh? 1, 2, 3, 4. Kamu bisa tuliskan PQ sebagai
matriks 3, 4 seperti ini. 3-nya itu komponen X, 4-nya komponen Y. Kalau yang bawah gimana? Masih RS ini. Kalau RS berarti arahnya dari sini ke sini ya. Ini terus lanjut dari sini ke sini. Nah, ini. Jadi arahnya ke sini dulu baru ke bawah. Nah, kalau dia arahnya vektor ini kan dari tadi kita berbicara vektor itu selalu ada arah. Kanan, ke kiri, ke bawah, barat laut, barat daya, dan sebagainya. Maka arah akan menjadi penting. Walaupun dari R ini bergeraknya sama-sama 3, seperti P tadi geraknya juga 3 ke kanan. Cuma dari R ini kan bergeraknya ke kiri. Maka kalau bergerak ke kiri kita kasih tanda minus dia. Bergerak ke kiri 3 berarti minus 3. Ke bawah 4 berarti berapa? Min 4. Iya, min 4. Jadi kita sepakati di sini bahwa ketika bergerak ke kanan maka dia plus. Ke kiri min. Atas plus, ke bawah min. Nah, sekarang misalnya saya punya vektor ini nih. Vektor ini katakanlah namanya vektor V. Nah, saya akan mulai mengenalkan huruf kecil. Maka vektor V ini kalau digambarkan secara matriks gimana? 7 minus 3. Ini 7 ya. 7, kanan 7, ke bawah minus 3. Nah, itu aja. Lagi, satu lagi lah ya. Oh, ini faktor U misalnya. Untuk faktor U-nya berarti berapa nih? Min 2 sama 4. Min 2, 4 ya. Gampang kan? Jadi nanti kamu nggak harus menggambarkan vektor seperti ini. Cukup dengan menuliskan seperti ini. Dan nanti kita akan yang akan kita pelajari supaya lebih mudah untuk mempelajari penjumlahan vektor, kemudian perkalian vektor, dan seterusnya kita gunakan ini. Atau nanti ada bentuk lainnya. Selain bentuk begini, nanti ada bentuk lainnya. Ada pakai IJ, pakai vektor basis. Mas, di sini kita belum belajar tentang vektor basis dulu, masih yang sederhana dulu seperti ini. Nah, sekarang saya pengen kamu mempelajari ya. Coba, misalnya saya tanya vektor. Bu, saya mau nanya, Bu. Kenapa, Bang? Yang RS ini, Bu, kenapa enggak garisnya tuh ke samping kanan, Bu? Nggak bisa, Bu? Garisnya ke samping kanan. Enggak ke samping kanan. Kalau garisnya ke samping kanan, ini. Bukan, Bu. Maksudnya S-nya ngarah ke garis yang
lurus ke atas itu, Bu. Dari sini. Iya, dari sini ke sini gitu maksudnya. Iya, Bu. Bisa, Bu. Oke, siap. Ketika kita mempelajari vektor, maka dari awal kita sudah bersepakat bahwa vektor itu dimulai dari satu titik dan diakhiri di titik lain. Nah, kamu lihat di sini vektor RS itu mulainya dari titik R dan berakhir di S. Maka kalau kita mau bikin alamatnya, kita harus mulai dari titik awal, dari posisi awal. Posisi awalnya dia di R. Maka kita bergeraknya dari R. Kecuali vektornya itu gambarnya begini. Gambarnya gini. S, R. Nah, maka jadilah dia vektor SR yang harus bergerak dari S berakhir di R. Gitu. Nah, kalau vektornya begini, berarti betul kamu mulainya dari S. Gitu, mulainya dari S ke sini. Nah, terus dari sini naik ke atas. Nah, kalau kalau begini SR berapa nih? 3 dan Hmm. 4. Iya, 3, 4. Gitu ya, Bang. Jadi tergantung mulainya dia dari mana. Kalau RS kan berarti mulainya dari R. Maka kita harus gerakan kanan kirinya dari R dulu. Lihat Di S. Gitu. lihat Kalau tanda SR, panahnya ya, Bu. iya, tergantung tanda panahnya betul. Tergantung tanda panah akhirnya. Kalau ini kan dari S ke R, berarti bermula dari S, berakhir di R. Maka kita harus gambarkan dari S dulu. Dari titik asalnya dia dulu. Gimana? Ngerti, Bang? Ngerti, Bu. Kasih. Ibu, Apa nih? itu yang V itu kok dimulainya dari 7, Bu? Kenapa nggak 3 dulu, Bu? Kan, Panahnya itu panahnya kenapa? panahnya menunjuk arah ke bawah gitu, Bu. Oh, betul, betul. Kenapa nggak dari 3 dulu? Oke, siap. Betul. Panahnya menunjuk arah ke bawah. Tapi para ahli matematik dulu bersepakat bahwa yang namanya vektor AB, saya tuliskan ini vektor PQ lah ya namanya kan vektor PQ. Bahwa yang namanya vektor PQ itu dituliskan ya pokoknya gitulah ya kamu yang cakep. Dituliskan dalam 2 komponen karena ini kita masih bekerja di 2 dimensi, maka dituliskan dalam 2 komponen yaitu komponen horizontal, baru di bawahnya komponen vertikal. Dituliskan dalam bentuk seperti ini. Komponen horizontal di atas, baru di bawah komponen vertikal. Selalu seperti itu. Supaya mudah. Kenapa nggak komponen vertikal dulu, Bu, baru komponen horizontal? Ya, kalau itu saya nggak bisa jawab, karena kan yang 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 berapa ya? Ini namanya definisi sebenarnya kalau begini. Yang bersepakat dulu bukan saya, ceritanya yang bersepakat dulu ahli matematik bahwa si PQ ini atau si vektor ini yuk kita sepakati dia sebagai bentuk matriks seperti ini, di mana ada 2 komponen di dalamnya, di atasnya komponen horizontal, di bawahnya komponen vertikal. Jadi selalu yang namanya vektor itu, yang atas itu horizontal duluan, nih. Gitu. Di bawahnya baru vertikal. Jadi mau tanda panahnya mau ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan,
itu pasti mulainya dari komponen vertikal dulu. Contoh, misalnya saya punya vektor ini nih. Saya punya vektor, katakanlah vektornya begini. Nah, katakanlah vektornya begini. Ini vektor nih, katakanlah dia vektor W namanya. Yuk, ada yang bisa W itu gimana alamatnya? Alamat itu. Nah, kita kasih nama, kita ini dia sebagai alamat aja ya, supaya nggak ketuker. Yuk, gimana? 0 sama min 6 bukan, Bu? Betul, betul. Dia kan mulainya dari atas sini nih, nggak bergerak ke kanan maupun ke kiri, makanya jadi 0. Dan dia bergerak turun ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada lagi yang mau bertanya sampai sini? Jadi selalu vektor itu digambarkan dalam dua komponen untuk vektor dua dimensi ya. Dalam dua komponen yaitu komponen X atau komponen horizontal, letakkan dia di atas, dan komponen vertikal atau komponen Y, dia ditulisnya di bawah. Ibu, Bilang. yang vektor W itu horizontal sama vertikalnya gimana, Bu? Ingatnya? Kan dia mulai dari titik ini nih. Kita mulainya kan dari sini nih. Ya. Ternyata dia nggak ke kanan, nggak ke kiri. Makanya jadi 0. Kan kalau PQ berarti kan dari PO harus bergerak ke kanan 3 satuan, makanya di sini 3. Terus naik 4 satuan, makanya jadi 4. Nah kalau di vektor W ini kan titik ini nggak mau dikasih tanda panah kemana? Ini boleh aja sih. Terus abis ini miring ya kan nggak boleh, kan harus tegak lurus begini. Artinya si titik yang merah ini nggak bergerak kemana-mana, jadinya 0. Dia hanya bergerak turun sebanyak 6 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makanya di sini 6. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oh ya, kalau saya gambarkan vektornya begini gimana? Ada vektor lain begini. Vektor K alamatnya apa? Min 7, 3. Min 7, 3. Kiri 7, ke atas 3. Gitu ya. Kamu lihat deh, vektor V sama vektor K. Secara arah, secara kemiringan dia sama. Kemiringannya sama. Kamu bisa lihat di sini dia sejajar ya. Sejajar. P dan K kamu lihat di sini sejajar. Kemiringannya sama. Besarnya sama. Tapi arahnya beda. P itu ke bawah, ini yang K ke atas. Nah, vektor seperti ini dinamakan dua vektor yang saling berlawanan. Apa nih? Yang mana, Bu, yang berlawanan? P dan K. Coba kamu lihat P dan K. Perhatikan P dan K. Kan kemiringannya sama ya. Sama-sama 73 miringnya. Cuma yang satu tanda panahnya ke bawah, si K tanda panahnya ke atas. Nah, vektor. Dan kalau kamu perhatikan, ini cuma ketukar tanda, ya nggak sih? Atasnya 7, bawah min 7. Atasnya min 3, bawah 3. Nah, ini disebut vektor yang saling berlawanan nih.
Vektor yang saling berlawanan. V sama dengan 7 min 3. Kalau saya bikin minusnya di luar, maka dia jadi min 7 supaya sama ya. Min 7 sama 3. Sulit banget 7 begini nggak dulu lah pokoknya. Jadi terus 7 sama 3. Supaya sama gitu, min kali min 7 kan jadi 7, terus min kali 3 min 7. Min 7, 3 ini kan sama maka ya. Ya enggak? Ya. Maka boleh saya bikin min. Apa tuh belajar ketawa-tawa? Nah, gitu. Maka ketika kamu mendapat hubungan bahwa P sama dengan min K, itu artinya P dan K adalah dua vektor yang saling berlawanan. Angka sama persis, atas bawah tinggal beda tanda. Kamu lihat di gambar ini mana lagi vektor yang saling berlawanan? Ada lagi tuh dua vektor Yang yang RS bukan? RS dengan RS sama SR. iya betul, RS sama SR. Ada lagi PQ sama RS bisa gak, Bu? PQ dan RS bisa. Iya tuh kan beda tanda, angkanya sama. Kalau RS sama SR udah jelas ya. Kamu lihat yang kebalik begini, RS sama SR udah pasti dia berlawanan. Oh iya, kalau ke kanan positif, kiri negatif, siap, betul. Masih ada waktu sedikit. Saya mau bikin. Oke, pinjam lagi. Pinjam koordinat. Nah, misalnya saya punya vektor dari titik A ke titik B, katakanlah ini begini. Kamu lihat titik A berapa koma berapa? A 2,2. 2, 2,1. Ya deh. 2,1. Jadi mau 2,1. Terus si B 7,3. 7,7. Bentar, satu lagi.
ya. Ini titik C misalnya. CD berapa? Titik C berapa? 6,5 ya, Bu. Bentar, 6,5. saya ganti. Saya ini yang ini aja. Ini yang ini. C-nya berapa sekarang? 4,1. 4,1. D-nya 6,5. 6,5. Saya pasrah sama kamu ya. Saya males ngitung. Saya pasrahkan ke kamu. Nah, vektor AB berapa jadinya di sini? Yuk, lihat gambarnya. Min 5 sama 2. 5, 2. Oke. Yang bawah DC Min berarti. 2. DC Min 2. 2. Min 2, 4. Sekarang saya ingin kamu mengamati. Ada nggak hubungan angka-angka 5, 2, dan angka-angka 2, 1, 7, 3? Dikurang Dikurang, Bu. Apanya yang dikurang? X sama Y. 7 X sama X1 Jadi sama X2. 5 itu dapat dari mana? 7 kurang 7 2. kurang 2. 7 kurang X2 2. kurang X1. Betul. Terus si Y dapatnya dari mana nih? Iya, 2 kurang 3 2. kurang 1. 3 kurang 1 ya? Ya, betul. Nah, yang ini? Nah, Kalau D ke C bukannya 6 kurang 4 gitu ya, Bu? Atau ya, salah? ya karena ini dia arahnya itu penting, ya maka yang mana yang duluan mulai itu juga akan jadi penting. Seperti ini AB, oh ternyata B kurang A. Berarti 6 kurang 4 harusnya, Bu. Atau gimana? 6 kurang 4 nanti 2 loh. Oh, berarti 4 kurang 6. Iya, 4 kurang 6. Terus yang bawah? Min 1 kurang Min 1 plus 5. 5. Plus 5. 1 kurang min 5. Betul, min 1 kurang min 5. Ada yang bisa kamu simpulkan dari sini? AB itu kalau kalau diketahui A dan B, terus suruh cari vektor AB, maka kamu bikinnya gimana? Kalau nggak dikasih tahu gambarnya nih, gambarnya nggak dikasih tahu. Nah, katakanlah saya punya titik misalnya titik PQ, P-nya misalnya 3, min 2, saya ngarang nih. Terus Q sama Q berapa ya? 1,6 misalnya. Terus saya minta kamu bikin vektor QP. Ayo. Gimana ayo? Berarti 3 min 1. Iya. 3 min 1 bawahnya 6 plus 2. Min 2. Min 6. ayo. Pelan-pelan. Min 2 min 6 kan. Iya, min 2 min 6. Gimana Bang? Kok kamu bisa tahu? Apa dulu yang kamu bikin? XP kurang XQ. Iya, jadi yang belakang dulu, kurang yang depan, iya nggak sih? Coba deh lihat dari yang AB. AB itu kalau kita bikin titik ya, kalau kita bikin titik, itu berarti B kurang A, iya nggak? Iya, Bu. Yang DC berarti C duluan. gimana Bang? C kurang D. Ya, C kurang D. Yang ini yang bawah? P kurang Q. Iya, C kurang Q, betul. Jadi kalau misalnya, sedikit lagi ya, dikit lagi. Oh, yang tadi aja.
kalau gambarnya kayak gini, vektor PQ-nya, saya tulisnya gimana? PQ sama dengan gitu. PQ sama dengan apa? Q Maksudnya kurang P. XQ kurang XP. 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 ya. Terus bawahnya YQ Kurang kurang YP. YP. nah itu ya. Jadi nanti lain kali kalau misalnya ada diketahui titik A, titik B, titik C dan seterusnya, biasa tahu di jenis istirahat. Titik A, B, C, terus disuruh cari vektor BA, saya cari vektor AB, jangan ketukar. Selalu yang belakang kurang yang depan. PQ berarti Q kurang P dan seterusnya. Ya. Sampai sini ada yang mau tanya sebelum saya akhiri? Tadi kesimpulan rumusnya apa, Bu? Misalnya rumus yang mana tuh? Yang nggak ada, Bu, udah ada di sini. Nah, iya ini udah ada. Nah, ini. Kesimpulannya jadinya kalau PQ ya berarti Q dulu baru P. Gitu. Kalau AB ya B dulu baru A. Ya. Jangan kebalik ya. Karena kalau kebalik nanti jadinya vektor berlawanan. Kalau kebalik jadinya begini nanti. Ini kamu ambil deh. Seandainya kamu kebalik aja bikin ini. AB kamu bikin A kurang B. A kurang B jadinya nanti 2 kurang 7 min 5. 1 kurang 3 min 2. Jadinya min 5 min 2. Vektor kebalikannya atau vektor lawannya. Ya. Jadi mohon untuk teliti banget. AB berarti B kurang A. Udah B kurang A, B kurang A. Pokoknya sebelum yang belakang kurang yang depan. Belakang kurang yang depan. Nah, ini saya simpan dulu ya. Takutnya freeze. Udah nggak ada yang mau tanya lagi? Kalau yang atas itu X ya, Bu? Yang mana tuh? Iya, betul. Yang atas itu komponen X, yang bawah komponen Y. Nah, ini dia nih. Kasih, Bu. Di sini juga udah kelihatan di rumus bahwa atasnya tuh X, bawahnya Y, gitu ya. Udah. Jangan lupa lagi absen. Tadi siapa yang nggak masuk? Tolong diinin dong, taruh di grup ya. Yang nggak masuk siapa? Ini saya stop share. Silakan kamu kalau mau istirahat. Saya urus dulu ini, saya simpan. Nanti saya kirim ke classroom-nya. Untuk hari